Saya nggak bisa nih jadi MC, saya nggak bisa jadi MC nih. Kalau memang faktanya belum pernah nyoba, tidak bisanya bisa kita rubah. Kenapa kemudian saya bilang orang itu jadi punya value? Karena di sini dia hidupnya jadi berubah. Iya dong. Hidupnya jadi berubah. Banyak orang yang gara-gara kemampuan ini diambil kesempatan itu, hidupnya jadi berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Indonesia bersama saya Ahsanul Bisri dan saya Fajrul Zakiani. Asik. Berjumpa lagi bersama kita. Yang hari ini kita cuma berdua nih, Bro. Berdua ini ya. Karena nggak ada. Biasanya di sini ada yang didewasakan, Bro. Betul ya. Ada. Gua dengar. Masuk gak tuh ya? Masuk gak tuh ya? Ada ya. Dan karena kita berdua doang nih, Bro. Betul. Nah, hari ini tuh juga mau ngasih tahu level people di rumah. Kita masih akan hari ini kita kan masih banyak ngobrol nih, Bro. Yes, betul kita sekali. Masih akan ngobrol santai level people. Yang pasti yang ngobrol santai kita tuh bikin level people di rumah naik level. Gitu ya dong. Nah, Bro. Ya. Ini kan karena kita cuma berdua nih, Bro. Betul. Ya. Nah, ada pembahasan gini, Bro. Apa tuh? Kalau dari kemarin tuh mostly topik-topik kita tuh masih seputar tentang dunia kerja. Masih tentang dunia kerja. Benar. Nah, ternyata, Bro, kalau sekarang ini teman-teman di tempat kerjanya itu memang bukan dituntut ya. Tapi sesekali kadang di acara-acara kantor tuh ada yang sebagian mereka tuh ditantang, tanda kutip, di challenge untuk jadi MC, Bro. Betul banget ya, dadakan. Ya, tahu bulat gitu ya. Nah, iya lagi. Nah, seringkali itu menjadi satu momok. Nah, satu momok yang menakutkan, satu momok yang kenapa aku yang dipilih gitu ya, kenapa enggak yang lain gitu ya. Yang padahal kalau itu dimaknai bisa jadi cuan ke depannya. Benar, ya. Bener banget. Nah. Karena bisa jadi dari mulai awalnya coba-coba. Betul. Awalnya saya coba-coba ya. Dari mulai awalnya coba-coba, ternyata jadi makin keasah kan. Betul. Gitu. Nah, karena kalau ini juga pengalaman juga, Bro. Pengalaman juga kalau ngelihat dari teman-teman tuh yang di challenge untuk jadi MC. Sebenarnya mereka tuh bisa gitu ya. Betul. Tapi kayak apa ya? Mungkin kayak ada gambaran-gambaran di kepala mereka yang mungkin gambaran-gambaran itu jadi yang kurang memberdayakan mereka. Akhirnya mereka nggak berani untuk nyoba. Gitu nggak sih? Benar. Karena mereka bisa jadi yang pertama mereka memikirkan ketakutan yang belum tentu terjadi, brother ya. Nah, ketakutan itu kan belum masih terjadi, tapi udah ada di kepala kita tuh. Yep. Nah, satu itu. Yang kedua, dia udah punya bayangan MC yang keren tuh yang kayak gimana. Oh, ada benchmarknya. Betul. Oke. Nah, ada benchmark. Nah, jadinya pas dia mau jadi MC, diminta jadi MC, langsung kepikiran, oh ini mah yang kayak Coki Situ Morang. Bukan dong, Pardede. Itu komika, Bro. Itu komika Bro. Bukan MC ya. Nah, jadilah akhirnya bingung tuh di kepalanya, harus gimana ya, berarti harus bagus, harus keren segala macam. Padahal kan kalau di acara kantor kan flow-nya udah jelas tuh ya, rundown-nya udah jelas. Nah, makanya di perjalanan hari ini nih kita mau ngebedah itu. Nah, untuk teman-teman yang kayaknya nih sering diminta di challenge tadi ya, suka banget tadi sama kata-katanya Bro Fajar nih, ditantang bukan disuruh. Iya dong. Biasanya memang di-challenge kan. Iya, betul, di-challenge ya untuk kemudian diminta jadi MC. Karena nggak ada lagi yang lain, bingung siapa. Biasanya kamu aja jadi MC ya. Yes. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, karena leader yang minta, ya udah dijalanin. Nah, tapi gimana caranya ketika dijalanin itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan nantinya itu jadi cuan. Oh, akhirnya ya karena kalau mostly kalau misalkan tantangan itu dijawab dalam tanda kutip gitu ya, dan ternyata optimal, itu kan kayak new skill unlock ya kan? Asik, cakep. Emangnya istilah-istilah keren banget ya. Emang Gen Z, Bro. New skill unlock tuh apa terjemahnya? So kalau gitu, Bro Bisri, kita akan ngobrol berarti tentang betul. Tentang gimana cara sih untuk ketika kita ditantang untuk jadi MC, kita udah oke dengan hal itu, dan bisa jadi kalau misalkan kita nanti well perform di sana, bisa jadi jalan cuan baru ya. Jadi jalan cuan.
Level gitu? People kita akan ngobrolin tentang gimana caranya ketika kita ditantang sahabatan kita untuk jadi MC, so kita bisa optimal di sana dan bisa jadi Level People ini tuh bisa jadi banget nanti jalan cuan Level People untuk apa ya di luar dari pekerjaannya ya. Betul. So untuk itu yuk kita akan ngobrol bareng. Namun sebelum kita ngobrol bareng Level People, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan dinyalain loncengnya. Dan mau kasih info juga Bro Bisri, Yes. kalau sekarang tuh Level People boleh banget kalau mau sharing-sharing, tanya banyak hal sama kita, nanti langsung aja boleh banget di email atau diketik di bawah. Iya, di Dan kolom komentar. Di kolom ya. komentar. Emailnya kemana? Nanti ditampilin ya. Atau cek di bionya. Kayak gitu. Cakep. Di bionya ada ya, di bionya ya? Di bionya ada. Ada nggak sih? Ya, ada ya. Tapi bukan Bio Farma ya? Bukan dong. Bukan dong. Ya, biologi. Kan itu obat-obatan. Obat-obatan. id@gmail.com, hafal dong, hafal. Nah itu ya. udah dikasih tahu ya. Denger kan Level People? Denger kan? Jadi di podcast.id@gmail.com ya. Jadi boleh banget langsung aja ketik di sana ya. Itu bukan karena kita nggak hafal, brother. Karena kita pengen ngerjain editor aja. Nih, di sini nih ya. Dan sekaligus kita juga mau ngetes sih sebenarnya. Teman-teman kita di belakang tuh pada hafal gak ya? Ternyata mereka hafal bagus. Kita kasih plus dong bro. Yeay, kitanya tidak. Yuk kalau gitu Level People Oke. kita ngobrol. Let's go. Sip. Nah, kita Bro. ya. Apa, Kalau tadi kan Bro bisa juga nyampein kalau misalkan ketika di challenge kita tuh di challenge untuk jadi MC, soalnya ada gambaran-gambaran yang ngebuat dia tuh nggak memberdayakan, Betul. nggak siap, whatever, nah apapun namanya gitu ya, nggak siap lah atau apapun itu. Kalau Bro Bisri yang punya pengalaman nih jadi MC training kah, Bro Bisri MC wedding juga nggak sih bro? MC wedding pernah, tapi tidak diseriuskan ya, karena weddingnya hanya sekali aja. Oh iya benar. Anda kan? Iya, kan? saya. Pengalaman Bro Bisri nggak jadi MC di training lah, ambil lah ya, let's say diambil MC training, sambil juga ngelihat beberapa teman-teman yang berbisnis mungkin pernah nanya, pernah sharing. Sebenarnya apa sih sebenarnya jadi hambatan? Apa ya? Apa hambatan-hambatan yang sebenarnya muncul di kepala teman-teman Level People di rumah tuh ketika mereka dapat challenge itu, bro? Nah, yang pertama itu hambatan terbesarnya di mental. Di mental, karena ketika ada tawaran nih dari atasannya atau tantangan permintaan besok MC ya, itu kan kita nggak bisa nolak. Nah, yang jadi tantangannya adalah ketika mendapatkan informasi itu kan kita sama-sama tahu ya. Ketika kita dapat sesuatu, kita langsung mulai ngebayangin nih di kepala kita berdasarkan pengalaman yang kita punya, berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Nah, sehingga kita bikin theater of man, bikin bioskop di kepala kita. Nah, bioskopnya ini kalau kita pernah punya pengalaman yang positif, enak. Kita tinggal aja, oh MC gitu aja kok, gitu kan. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah ketika tantangannya masuk ke dalam pikirannya dan dia punya memori yang kurang menyenangkan. Let's say jadi MC, let's say bicara depan publik gitu kan, atau dia belum punya pengalaman itu sehingga dia memaknainya dengan makna yang kurang memberdayakan. Itu dulu tuh ketika tantangan datang, nah kita perlu percaya dan yakini kalau itu adalah pesan cintanya Tuhan. Sedap. Asik, Pesan sedap. cinta Tuhan gak tuh? Asik ya. Nah, kenapa? Karena kalau nggak dimaknai dengan memberdayakan, akhirnya kesempatan atau peluang itu jadi hilang. Nah, bisa jadi benar, caranya Tuhan untuk kita naik kelas. Nah, benar. Karena benar juga sih bro. Karena bisa jadi memang Tuhan itu pengen banget naikin level kita tuh. Betul. Perlu ada sebabnya gitu ya. Betul, perlu ada sebabnya gitu ya. Salah satunya mungkin challenge ini. Betul, karena kita kan nggak pernah tahu pesan cintanya Tuhan itu datangnya kayak gimana. Kita pengen berubah, kita pengen naik kelas. Kemudian dikasih tuh sinyal-sinyalnya. Kayak misalnya ada teman saya gitu kan yang tiba-tiba sidang skripsi, sidang tesis. Siapa itu bro ya? Iya, itu luar biasa banget ya. Itu luar Kayak biasa. boleh banget kita undang gitu jadi dari narasumber ya. Itu Kawan-kawan Anda ya. Bapak. Nah jadi itu kan tanda sinyalnya dari Tuhan. Nah kalau ceritanya Bro Fajar kan, kenapa sih tiba-tiba tesisnya selesai? Karena ada sinyal dari Tuhan untuk kemudian datang dari admin, dari akademik. Mas, ini
sedikit lagi selesai kuliahnya segala macam. Nah, ketika tantangan itu datang, itu adalah pesan cinta dari Tuhan yang kalau kita maknai positif, yang sebenarnya ayo dong ambil kesempatan ini karena bisa jadi itu bagian dari rencananya Tuhan. Kan orang-orang pernah bilang gitu ya, akan indah pada waktunya. Nggak akan indah kalau kita nggak pernah ambil tantangan itu. Gimana gitu. mau indah kalau kita ngeresponnya dengan yang tidak memberdayakan ya? Apalagi nggak mungkin indah kalau kita bukannya Ari gitu kan. Waduh, ini indah istrinya Ari ya. Bang Ari ya. Berarti Gitu. bro, yang pertama memang kalau misalkan kita dapat challenge itu, kita perlu merespon dan memaknai itu dengan makna yang memberdayakan dulu ya. Itu dulu. Melihat bahwa ini tuh challenge ini adalah bentuk kalau tadi baru bisa bilang nih cinta kasih dari Tuhan. Betul. Ya emang mau banget kita tuh naik level. Betul. Nah, sampai di situ dulu berarti ngeresponnya ya. Nah, kenapa kayak gitu, Brother Fajar? Karena saya melihat orang-orang yang ketika mengambil kesempatan, karena mengambil kesempatan pesan cintanya Tuhan itu hidupnya jadi berubah. Oke. Kenapa? Karena dia melihat tantangan itu bukan jadi satu masalah, tapi satu peluang yang kemudian dia ambil, yang ternyata dia baru sadar ketika dia mengiyakan. Biasanya teman-teman level people pasti pernah ya, ketika diminta sama atasan kita iyakan, besok siapa yang akan dicari? Kita lagi jadi MC. Benar. Dan kita akan menjadi top of mind di kepalanya. Kalau MC tunjuk aja dia, MC tunjuk aja dia. Nah, ini ada satu cerita menarik. Sebenarnya ini belum masuk kerja. Saat itu saya punya menti yang dia di kampusnya MC-nya mah biasa-biasa aja. Tapi karena dia berani mengajukan diri, kemudian ketika diminta sama dosen dia iya aja jadi MC, sampai akhirnya dia dicari-cari sampai level nasional MC di kampusnya itu nyarinya dia. Wah. Padahal pas dia nge-MC-in saya gitu ya, saya sempat bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, ternyata modalnya ambil kesempatan itu, dan akhirnya dia banyak peluang-peluang tuh, diminta MC sama senior, diminta MC sama fakultas ini segala macam. Dan ini juga kejadian di salah satu menti nih, brother. Nah, dia kerja di salah satu bank swasta, sebut aja apa ya? Ayo. Nah, plat merah lah ya. Okay. Nah, dia pernah ada di satu kondisi yang sebetulnya nggak ingin memunculkan dirinya tuh MC, sampai pada akhirnya nggak ada yang mau jadi MC, dia mengajukan diri, ada juga yang diminta. Nah, akhirnya sekarang jobnya banyak dari MC. Jadi kalau weekend kan nggak ngapa-ngapain tuh biasanya, cuman sama keluarga, cuman bengong gitu ya, nonton podcast.id gitu ya. Iya benar. Asik ya. Sampai berseri-seri kan. Sampai berseri-seri ya, maraton ya. Nah, akhirnya dia kalau sekarang jadi MC wedding gitu kan, MC training yang bisa dioptimalkan. Nah, jadi yang pertama itu perlu melihat ini jadi peluang, ada pesan cintanya dulu dari Tuhan. Gitu. Oke. So, level of people. Jadi apa ya, challenge ini tuh sangat bergantung bagaimana kita merespon, berarti bro ya. Nah. Jadi respon dulu dengan respon memberdayakan, terus kita buat maknai bahwa ini adalah pesan cinta dari Tuhan untuk kita tuh. Tuhan tuh pengen banget kita naik kelas gitu. Betul. Nah, karena kan nggak ada yang kebetulan ya, brother ya. Ketika atasan minta kita, itu kan sudah digariskan sama Tuhan gitu kan. Nah, bener. maka di situ ada pesan cintanya. Mungkin brother juga pernah ya ketika kerja gitu ya, terus tahu-tahu diminta jadi MC. Nah, pernah nggak brother? Pernah. Nah, pengalamannya kayak gimana tuh brother ya? Kalau waktu itu tuh sebenarnya ya karena saya tipikal orang yang tanda kutip cukup vokal. Cukup vokal ketika di meeting, semua menyampaikan ide, gagasan, terus rencana-rencana strategis yang akan mungkin dijalankan. Betul. Karena dari situ pernah banget. Jadi eventnya tuh waktu itu kita buat seminar nasional waktu itu. Seminar nasional. Terus ditanya nih, kira-kira kalau untuk seminar nasional kita butuh moderator nih. Siapa ya? Karena gitu ya? saya masih anak baru, gitu ya. Saya bilang kalau memang nyari moderator ini challenging, ya udah saya coba aja gitu. Jadi saya menawarkan sih, persis kayak tadi. Betul, menawarkan. Jadi tapi ini POV-nya jadi moderator ya, bukan MC yang harus berdiri gitu, enggak. Ini moderator pada saat itu. Ngerasanya sama sih, bener. Itu ngerespon dulu, nyoba dulu, mau dulu. Karena maknanya tuh waktu itu nggak apa-apa kok kalau misalkan memang di pertama ini ada yang perlu di feedback gitu. Pun kalau misalkan ada yang fail,
saya makna itu yang failed itu adalah caranya, bukan si Fajarnya. Gitu. Ya. Jadi ya udah coba aja. Ya walaupun ternyata nggak benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Let's say dari situ malah jadi punya banyak pembelajaran. Terus jadi benar tadi kayak Bro Bisri bilang, top of mind mereka tuh kalau jadi ada acara, Betul. itu udah Fajar aja. Ingatnya Fajar gitu Fajar ya. aja. Nah, Mungkin bukan karena bagusnya, betul, karena berani. karena beraninya. Nah, jadi di situ kita bisa ambil insight. Ternyata ketika tantangan hadir, ketika diminta untuk jadi MC, ya bukan tentang benar salahnya gitu ya, tapi benar. tentang saat kita berani atau enggak. Nah, Yes. Brother Fajar ingat nggak saat kita pernah waktu itu training di salah satu lembaga TOT. Nah, MC-nya ingat? Oh iya Nah, iya. itu kan anak magang. Iya betul. Diminta sama teman-teman dari lembaga itu untuk jadi MC bukan karena dia jago, tapi satu untuk kemudian ya udah ambil aja dulu. Ini peluang untuk belajar. Dari betul. situ dia belajar. Betul, Nah, betul. Jadi seringkali lihat fellow people ketika tawaran itu datang, tantangan itu datang, kita tuh men-skipnya sehingga peluang itu jadi hilang. Iya. Padahal benar. peluang itu bisa akan berubah menjadi cuan ke depannya kalau kita ambil dulu. Nah, Betul banget. itu di area situ dulu tuh. Nah, kita benahinya dulu. Nah, baru setelah itu Brother Fajar, kalau saya ngelihatnya nih, kalau itu kita udah ambil, baru tuh kita mikir gimana ya. Bingung kan gitu kan. Nah, ya udah Pak itu kan. Saya nggak ada pilihan, mau nolak juga nggak bisa. Nah, setelah itu baru tuh gimana caranya. Yap. Nah, ini yang perlu kita yakini dulu. Kenapa kita ambil dulu? Karena kita dikasih sama Tuhan satu hal yang berbeda dari makhluk yang lain gitu ya. Nah, ya akal pikiran. Iya Kita benar. bisa optimasi lewat sini. Kita memang belum jago skillnya. Kita memang belum keren olah vokalnya Betul. segala macamnya. Betul. Tapi kita punya pikiran yang bisa kita optimasi. Nah, apalagi sekarang bisa tanya ChatGPT, bisa kemudian kita nonton di YouTube kayak gimana gitu ya. Udah tinggal oke aja. Nah, maka di area mental ini nggak cuma ngebenerin si responnya, tapi ngebenerin si sikap mentalnya juga di mindsetnya dulu. Nah, Oke. Nah, jadi kepikiran ini juga nih, Bro. apa tuh? Kalau apa namanya kan ada di salah satu metode pengembangan diri ini kan based on Neuro Linguistic Programming nih. Betul, Ya. NLP ya. NLP. Ini juga di beberapa episode kita terakhir juga kan sebenarnya banyak juga mengambil sudut pandang dari NLP. Betul. Nah, kalau ditanya kenapa sih Mas Fajar kita banyak ngambil sudut pandangnya dari NLP? Karena memang pendekatan ini tuh pendekatan yang rasanya cukup praktis dan cukup works sih Betul, untuk diterapkan betul. di banyak hal ya, terutama salah satunya adalah di pengembangan manusia. Nah, keingetan banget kalau di NLP itu ada kenal namanya Human Model of the World, Bro. Human Model of the World. Nah, di mana Human Model of the World itu dia mau Mau menjelaskan banyak hal tentang bagaimana manusia ini beroperasi sebenarnya. Bagaimana manusia beroperasi, bagaimana manusia berperilaku. Yang perilakunya itu akan mendekatkan kepada hasil atau malah menjauhi hasil. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian si Human Model of the World ini, di sini tuh dia nerangin banget bahwa rata-rata orang itu ketika ditanyakan sebuah keinginan, rata-rata orang itu menginginkan adanya perubahan di level hasil. Betul, pengen langsung jadi gitu ya, instan. Bener banget. Karyawan kalau ditanya perubahannya pengen apa? Pengen jadi manajer. Betul. Pengen punya gaji sekian ratus juta, gitu kan ya biasanya ya. Nah, tapi sebagian orang tuh lupa bahwa yang menentukan hasil atau yang mendekati hasil adalah perilaku. Betul. Nah, dan jadi menarik tuh, perilaku itu dipengaruhi oleh apa tuh, brother? Nah, kalau dilihat lagi, kenapa sih seseorang ini mau melakukan dan tidak melakukan sesuatu? Ternyata perilaku ini didrive, distimulus oleh perasaan. Nah, kalau ditanya Mas Fajar, emang perilaku tuh didrive apa distimulus sama perasaan? Kalau misalkan saya perasaan lagi nggak enak nih, Betul. lagi galau atau lagi apapun itu namanya, tapi saya diminta MC. Bayangin tuh. Nah, ini saya lagi hancur, galau,
si doi. Benar Si ya. doi. Betul. Kalau kasih konteks misalnya urusan rumah tangga nih ya gitu ya. Misalnya kalau ini urusan rumah tangga nih. Tahu-tahu ngambek Anak gitu. di rumah itu lagi rewel, suami tantrum. Udah tuh. Udah. Terus ada job MC diminta sama Ada job atasan. MC. Lagi berantakan gitu Mas Fajar, saya MC. Kalau Mas Fajar bilang tadi perilaku itu di drive atau distimulus sama perasaan, yang menentukan orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Iya. Toh faktanya saya masih nge-MC juga Mas Fajar. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah nge-MC-nya optimal nggak? Hasilnya gimana? Nah, gitu benar. bener sih. Kalau misalkan kita lagi nggak lagi nggak oke banget perasaannya, perilakunya bisa tetap terjadi, bisa banget. Cuman kan yang jadi pertanyaan adalah perilaku itu optimal atau enggak? Betul. Nah, biasanya perilaku yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh perasaan yang tetap juga memberdayakan. Nah, tapi menariknya adalah perasaan ini nggak pernah berdiri sendiri, Bro Bisri. Dan juga level people. Jadi, Mas, apakah perasaan itu benar satu-satunya yang akan menstimulus? Enggak. Perasaan ini nggak berdiri sendiri, tapi perasaan ini akan sangat dipengaruhi intensitasnya dari pikiran dan juga fisiologis. Fisiologis tuh? Fisiologis tuh bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Bukan bentuk tubuh Bahasa ya. tubuh. Bahasa tubuh, bentuk tubuh. Apa gampang ya? Coba. Boleh tuh. Penonton di belakang. Fisiologis itu apa fisiologis? Tubuh kita keseluruhan. Tubuh kita keseluruhan. Terima kasih. Kita kasih plus dulu dong untuk penonton di belakang. Memang penontonnya nih itu luar biasa ya. Level people itu salah satu teknik dalam MC level people. Kita memberikan apresiasi. Betul ya. Kita mentok nih ya. Ya tanya aja audiens gitu ya. Iya, bener. Sebenarnya kita nggak mentok, Bro. Iya, kita biar ada interaksi. Betul ya. Itu ngeles. Nah, jadi fisiologi itu keseluruhan tubuh. Betul. Kalau misalkan level people, kalau diminta untuk coba level people, bayangin lagi, hadirin lagi momen ketika level people diminta untuk nge-MC nih. Nge-MC, betul. Pertama kali di challenge nge-MC, apa ya pikiran yang muncul? Nah, kalau kata Bro Bisri gitu kan ya, betul. Mentalnya dulu nih. Kadang nanti ada pikiran-pikiran yang muncul tuh, nanti kalau salah gimana? Betul. Apalagi kalau nanti ketemu sama audiensnya ini melihat saya tuh dengan bombastic tajam gitu ya. Wih, ngeri banget itu bahasanya apa tadi, Bro? Bombastic side eye. Padahal begini ya. Padahal emang itu bombastic enggak, Mas Fajar? Kacamatanya enggak di bawah. Bukan, Mas Fajar, itu mengkeret. Nah, itu kadang kan ada kekhawatiran nanti saya tuh ditatap sinis sama audiens yang dia tatap tuh mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya gitu ya. Apalagi kalau misalkan saya ini masih anak baru, Mas Fajar, yang hadir direksi gitu ya. Nanti kalau misalkan di benak mereka itu yang muncul di gambaran adalah siapa nih yesterday afternoon child? Iya, anak kemarin sore gitu kemarin sore udah sok-sokan jadi MC kan? Benar ya. Nah, ternyata pikiran-pikiran itu dia akan mempengaruhi gambaran-gambaran pikiran itu dengan rasa-rasa yang mulai muncul dalam kepala ini akan mempengaruhi intensitas perasaannya. Jadi biasanya secara psikologis itu diberikan sinyal dengan detak jantung yang cepat gitu ya. Nah, gitu. Detik daya, bukan ya? Enggak dong. Detik. Bukan dong ya. Nah, terus jadi ketika tanda itu kita udah mulai rasa ini, apa yang bisa kita lakukan? Karena nanti yang menstimulus perilaku itu adalah perasaan. Nah, kita perlu bentuk dulu perasaannya jadi perasaan memberdayakan. Kalau memang sinyalnya kita menangkap sinyal itu hadir di dalam pikiran, nah kita bisa rubah pikirannya. Kalau yang muncul di dalam pikiran itu ada bentuknya kata-kata atau gambaran tertentu atau ada sensasi-sensasi rasa tertentu, nah kita bisa rubah. Ya, atau betul. Kita bisa apa ya namanya ya? Bisa kita apa, Bro, bahasanya, Bro ya? Rubah lah ya. Rubah. Kita bisa rubah banget tuh. Contoh kalau misalnya muncul di dalam kepalanya adalah bisa edit. Saya nggak bisa nih jadi MC, saya nggak bisa jadi MC nih. Kalau memang faktanya belum pernah nyoba,
tidak bisanya bisa kita rubah dengan saya belum bisa. Betul. Kan jadi berubah nih rasanya Berubah kan. perasaannya. Tidak bisa dengan belum bisa tuh punya makna juga yang beda. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan sinyalnya ternyata dari fisiologis itu ada degupan jantung yang cepet nih, bener. Bro. Kalau Bro Bisi kalau kayak gitu pernah? Pernah dong. Apa yang Bro Bisi lakuin? Nah, biasanya, ini betul perlu dikenali dulu nih kan, itu kan ada di mental, Yes, mental. bener. Kalau bahasa, Sinyalnya kita perlu kenalin betul, ya. Kalau bahasanya tuh inner game. Wah, inner game. Itu Apa tuh? biasanya ada inner game, outer game ya. Iya betul. Nah makanya kita perlu menang dulu di mental saat sebelumnya di MC, Ya. sebelum di panggung kita perlu menang dulu di awal. Nah makanya kita perlu kenal dulu tubuh kita, fisiologis tubuh tadi itu. Oh saya itu deg-degan. Nah kalau tadi deg-degan, maka biasanya yang saya lakukan ini based on experience akan kemudian menepi terlebih dahulu. Nah menepi nyari tempat tenang. Untuk apa? Untuk kemudian menenangkan diri. Nah, gimana caranya? Tarik nafas dari hidung, hembuskan. Tarik nafas dari hidung, hembuskan. Exhale gitu ya. Betul ya. Nah, itu istilahnya ya. Inhale, exhale, tertidur. Itu hipnosis ya. Nah, tarik nafas, hembuskan. Nah, kita perlu kenal dulu sinyalnya dari tubuh kita. Nah, setelah itu, setelah kita agak mendingan nih, agak tenang. Nah, kita perlu kemudian biasanya kita perlu kalau saya mengubah fisiologis tubuh saya. Nah, kan kalau kita deg-degan, nah Mas Fajar kan pasti kalau deg-degan tuh bahasa tubuh kita juga berubah tuh. Biasanya ini bahunya cenderung tertutup. Agak cenderung tertutup gitu kan. Iya, terus benar-benar. Wajahnya tuh wajah panik. Itu apa? Kepedesan. Dia pancing lagi ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, maka ya udah kayak gitu, rasanya gitu, pikirannya kayak gitu, menghasilkan state atau kondisi yang kurang oke. Nah, maka saya akan ubah dengan bahasanya apa deh yang power pose. Power pose. Power pose. Biasanya saya akan kemudian menepi tadi di dalam toilet. Nah, jangan lakukan ini di depan panggung, guys. Nah, gimana power pose itu? Kalau pernah lihat siapa itu, Mas Fajar? Super power? Superhero, super power. Ultraman. Bukan Superman. Superman. Ultraman gini. Superman kan gini posturnya kan? Nah, maka pastikan kita ubah dulu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Setelah kita tenang dalam nafas gitu kan, nah baru saya ubah fisiologis tubuh saya. Nah, posturnya kayak gini, kemudian simpan di pundak. Ini bukan pundak dong. Bukan. Astagfirullahaladzim. 7 hours later. Oke, Bro, jadi gimana nih kalau untuk fisiologis apa yang bisa banget kita lakuin supaya kita tuh jadi lebih oke, lebih firm, lebih percaya diri level people di rumah juga ketika dapat tantangan itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan level people untuk kemudian fisiologis tubuh kita perlu kenali dulu dan kita terima dulu tanda-tandanya. Karena itu tanda dari Tuhan, Mas Fajar dan level people. Untuk apa? Untuk kita kenali. Oh, saya tuh lagi nervous. Ada yang mukanya pucat, ada yang kemudian deg-degan, ada yang kebelet pipis gitu ya. Nah, maka kita perlu ubah si bahasa tubuhnya tadi. Yang tadinya kayak gini, ubah jadi tegak. Nah, makanya bisa kemudian kayak gitu tegak. Nah, kemudian kita bisa kemudian tarik nafas, hembuskan. Nah, itu dulu yang diubah. Nah, sambil kemudian kita berdiri tegak, kita sambil membayangkan hal-hal yang indah yang kita inginkan tuh apa. Nah, seringkali kita berpikirnya yang tadi Mas Fajar, ketakutan yang belum tentu terjadi. Itu kan negatif yang kita tidak inginkan terjadi. Padahal belum tentu kayak gitu ya. Belum kayak gitu. Nah, maka biar kemudian semesta ini mendukung, asik, semestung, maka kita perlu pikirkan apa yang kita inginkan terjadi. Oh, langsung ke outcome-nya. Betul, outcome-nya. Apa yang kita inginkan terjadi. Oh, saya pengen nanti suasananya ceria. Saya pengen nanti semuanya senyum. Nah, itu aja. Alih-alih kita berpikir yang belum tentu terjadi. Ini kan sama-sama belum tentu terjadi nih. Tapi bedanya yang satu itu negatif, yang satu positif. Maka kita pikirkan yang kita inginkan tuh kayak gimana. Daripada kita mikirin yang kita tidak inginkan. Biar kemudian energi kita jadi energi yang kita pengenin. Oh, saya pengen nanti suasananya ceria, bahagia. Maka bahasa tubuh kita akan bahagia. Nah, itu yang diubah dulu. Nah, maka itu yang disebut dengan sikap mentalnya kita.
Dan yang perlu diedit adalah definisi tentang MC itu sendiri. Nah, karena banyak orang yang berpikir MC itu harus keren, harus pakai jas mahal. Padahal kalau di kantor kan ya pakaiannya outfit hari itu, Mas Fajar. Iya, benar, benar. Maka yang kita perlu manai adalah MC itu bukan tentang pakai pakaian branded, pakai pakaian yang keren-kerenan, bukan. MC itu tentang kita membangun suasana yang mendukung suasana itu tercipta. Misalnya, ini acaranya gathering, maka suasana yang tercipta itu perlu yang kayak gimana? Perlu ceria, maka itu jadikan keinginan. Jadi kita itu pengantar sebagai jembatan aja. Nah, namanya juga Master of Ceremony. Kita nggak perlu menjadi master bintang utama. Bintang utamanya adalah public speaker yang jadi pembicara atau bisa jadi yang sambutan gitu ya. Kita mah hanya sebatas orang yang menguasai acara itu. Untuk kemudian orkestakan, untuk kemudian mengorganize biar sukses. Nah, maka kita perlu paham sama flow-nya nanti. Maka kita perlu di sini kita perlu definisikan ulang. MC itu level of people bukan yang harus keren, harus ini, harus itu. No. Di awal ini kita perlu dudukan dulu, Mas Fajar. MC itu kita sedang menjembatani untuk acara ini sukses. Namanya juga Master of Ceremony. Berarti kita yang paling menguasai materi si seremoninya itu. Berarti gitu. sederhananya kalaulah ada yang harus, yang dikuasai kita adalah flow-nya, betul. Iya kan, bener ya. Nah, betul. Jadi ini tuh bukan tentang outfit, ini tuh bukan tentang kita akan tampil itu perfect, betul. Tapi yang memang perlu kita kuasai adalah bagaimana flow-nya. Betul. Nah, setelah ini acara apa, pembicaranya siapa. Betul. Dan itu kita nggak usah pikirin sebetulnya, karena udah dipikirin sama divisi acara. Biasanya gitu ya. Betul. Kita tinggal tahu, setelah ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka untuk ngomongin Indonesia Raya biar kemudian terhantarkan dengan baik dan audiens berdiri, saya perlu ngomong apa? That's point. Berarti dari keseluruhan rangkaian acara, tugas kita adalah bagaimana menjadikan acara itu bukan hanya terselenggara dengan baik, tapi juga kita memberikan ada memori yang mau kita tinggalin ya. Betul. Entah nanti sebagai siapapun yang akan menjadi pembicara, siapapun yang akan sambutan. Betul, Mas Fajar. Tapi sebenarnya kalau itu semua tuh harus udah disediain ya. Kita tuh cuma tinggal menentukan gimana cara ngomongnya. Betul. Apa yang perlu kita lakuin, gitu-gitu aja kan ya. Betul. Gampangnya Mas Fajar, yang perlu kita siapkan skripnya. Ya benar. Kan rundown-nya udah ada tuh. Rundown-nya udah ada. Nah, jangan kemudian ini mohon perhatian untuk teman-teman yang baru pertama kali jadi MC. Jangan kemudian saya tuh pengen kayak Mas Coki Sitohang, saya pengen seperti A, B, C. Nanti dulu. Nah, jam terbang kan nggak bohong. Nah, kita perlu sadari dulu karena kita jamnya belum banyak, jam terbangnya, maka penting untuk kita pakai skrip. Boleh gak Mas Fajar? Boleh dong. Boleh. Kita punya contekan. Makanya kalau teman-teman pernah lihat MC itu punya apa Mas Fajar namanya? Cue card. Nah, cue card itulah contekannya MC. Isinya apa kalau bagi yang permula? Skrip. Dari salam sampai salam lagi. Di situ contekannya. Kita di skrip itu sebenarnya juga isinya kan bridging dari satu acara ke acara lain kan ya. Betul. Jadi bukan berarti ini juga nih. Berarti level of people. Kalau kata Mas Bisri tadi menyiapkan skrip, ini tuh penting banget. Mas Bisri itu penting banget untuk level of people. Kenapa penting Mas Fajar? Jadi nanti level of people kalau diminta jadi MC, nggak ada lagi tuh namanya istilah-istilah menginjak acara selanjutnya. Betul. Acara kan nggak ada yang diinjak ya bro. Betul banget. Atau ini Mas Fajar, kepada Bapak A gitu kan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini mempersilahkan Bapak atau waktu. Nah, itu kan. Nah, makanya kita penting bikin skrip. Dudukannya itu skrip. Benar. Jadi kalau diminta jadi MC, teman-teman gak usah bingung lagi. Nah, sebelum ke arah sana Mas Fajar, saya pengen sampein dulu. Nah, kalau ada dampak-dampak yang positif kalau mereka mengambil peluang tadi. Di awal kan nanti kita ngomongin tentang peluang nih, brother ya. Selain cuan ya. Selain cuan, itu mah belakangan, gitu kan? Itu mah belakangan. Nah, yang opportunity paling gampang adalah yang tadi yang pertama tuh kita jadi top of mind. Kita lebih dikenal. Nah, kita lebih dikenal. Kemudian tanda petik. Nah, kenapa kita dikenal? Satu yang sering orang lupa nih Mas Fajar. Apa tuh? Karena kita punya value.
Oh iya dong. Nah, Dari sekian ribu karyawan, betul. kenapa Nah, kita yang dipilih? Nah, karena kita Oke. punya value yang Yes. berbeda. Kita punya kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara untuk jadi MC. Nah, karena kita punya keberhargaan itu, nah itu yang menjadi kita berharga di kantor, dan keberhargaan ini skillnya bisa dipakai di luar. Nah, itu akhirnya jadi peluang rezeki baru. betul. Nah, makanya Wow. ada cerita menarik Mas Fajar. Apa Ada tuh? salah satu trainer yang saya tahu, yang saya kenal juga dan Mas Fajar juga kenal. Dia dulu di perusahaannya, nah di industri tambang, dia itu sering jadi MC. Oh iya. Diminta jadi MC, jadi MC, jadi MC, Oke. nggak pernah jadi trainer. Oke, Sampai oke. pada akhirnya dia memutuskan resign. Nah, kemudian tetap jadi MC gitu ya, MC in training sama kayak kita lah gitu ya. Nah, kemudian MC in ini, MC in itu. Nah, diminta di MC di corporate segala macam. Sampai akhirnya sekarang jadi trainer ngajar public speaking gitu kan, dipercaya sebagai satu direktur di lembaga public speaking juga. Nah, Oke. jadi kita nggak pernah tahu skill ini bisa ngebawa kita sampai ke sejauh mana. Padahal Nah. awalnya dari tambang ya. Betul, dari tambang. Malah Betul. sekarang jadi apa? Training komunikasi ya. Betul, dari tambang Wow. jadi training komunikasi. Nah, makanya kenapa kemudian saya bilang orang itu jadi punya value? Karena di sini dia hidupnya dia berubah. Iya dong. Hidupnya jadi Bener. berubah. Banyak Bener. orang yang gara-gara kemampuan ini diambil kesempatan itu, Iya. hidupnya jadi berubah. Ada yang kemudian sekarang saya banyak kenal, ada yang kemudian udah jadi MC wedding yang rate-nya lumayan gitu ya. Oke. Ada yang dia ngambil itu kesempatan jadi MC, sekarang dia jadi trainer gitu. Nah, kemudian sesekali jadi MC juga gitu ya. Dan dia juga ngajar di salah satu sekolah, di salah satu kampus gitu kan. Nah, jadi cuan dan peluangnya tuh banyak banget. Nah, Gede banget sih gede bener ya. banget. Nah, jadi bisa jadi dia ke depannya jadi penyiar radio, Ya. jadi podcaster dan lain sebagainya. Nah, Padahal itu semua dimulai dari cuman satu langkah, berani ambil tantangan. Nah, kenapa kayak gitu Mas Fajar? Karena kalau kita berani, itu kan energinya kalau kita cek and recheck itu kan ada di atas. Iya benar. Jadi kita perlu netral dulu, terima. Oke. Ya Tuhan, saya terima ini kesempatan darimu karena yakin dan percaya ini bukan satu kebetulan nih, tapi ada pesan cintamu. Nah, Iya, ketika iya. udah netral berubah jadi berani, disitulah energinya makin lama makin naik. Ini tuh kayak apa yang disampaikan sama si Dr. Hawking itu ya. Nah, betul. Wow. Nah, gitu. Nah, jadi kalau level people, kalau kita boleh sederhanakan dari awal, ya memang ketika dapat tantangan pertama kali perlu kita lakukan adalah kita terima dulu. betul. Respon satu. dulu dengan Betul. memberdayakan gitu ya. Benar. Terus yang kedua, setelah kita udah nerima dan kita sudah respon itu dengan memberdayakan bahwa ini adalah cinta, tanda cinta dari Tuhan yang pengen banget kita tuh naik levelnya. Betul. Setelah itu kita menyiapkan sikap mental tadi bro ya. Betul. Nah, Sikap mental dari mulai bagaimana kita memaknai, terus bagaimana nanti fisiologis kita, terus di mana antara pikiran dan fisiologis itu nanti akan membentuk sebuah perasaan tertentu. Betul. Yang perasaan inilah pada akhirnya akan menjadi sebuah perilaku. betul. Bener ya? Betul. Dan Nah, perilaku ini nanti yang akan mendekatkan kepada hasil. betul Mas Nah, Fajar. setelah udah sikap mental sudah clear nih, Bro. Kalaupun ada sinyal-sinyal yang hadir, kita perlu banget tuh acknowledge. Betul. Kita betul. perlu akuin rasanya, oh, saya lagi nervous. Oke, Ya terima udah, dulu gitu. nervousnya. Kalau tadi dari Bro Bisri tuh udah nyampein banget, clear banget. Kalau misalkan ada hambatan-hambatan yang muncul level people, entah level people itu ngerasa nervous, tegang atau apapun itu, kalau yang dilakukan sama Bro Bisri tadi, Bro Bisri tuh bilang, Bro Bisri tuh nepi dulu. Betul. Ambil jeda, menepi dulu, diatur nafasnya, inhale, exhale, terus dibuka bahunya, lakukan berdiri yang wide stand, yang Betul. firm, berdirinya tuh yang tegak. Setelah itu mulailah Bro Bisri baru mulai siap, ready untuk Nah, tune in gitu ya. betul. Nah, ini brother ada satu tips yang ini penting banget. Apa tuh? Jarang dibagikan oleh banyak orang. Wah, oke. Kan tadi Bro Fajar udah bilang tuh human model of the world. Nah, kita itu beroperasi di kepala kita sendiri. Nah, perasaan dipengaruhi oleh perilaku, dipengaruhi oleh perasaan dipengaruhi oleh pikiran gitu ya. Maka untuk kemudian kita mendapatkan hasil yang oke MC, maka gampang sederhananya kita pakai shortcut. Apa tuh? Nah, shortcutnya itu kita akan berpura-pura menjadi MC profesional.
Oke. Jadi saat kita diminta jadi MC itu, yang pertama di kepala kita, saya MC profesional, saya MC profesional. Oh. Apa yang diubah? Kata-katanya dia diubah. Oke. Bahasa tubuhnya cek, tonton di video. Nah, MC profesional itu bahasa tubuhnya gimana? Oke. Jalannya gimana? Yes. Salamannya gimana? Intonasinya gimana? Maka sejak saat itu, Mas Fajar, kita pura-pura menjadi MC profesional. Oke, kita awalnya memodel. Betul, memodel. Cari dulu MC yang profesional yang Nah. kira-kira sesuai sama gayanya kita. Betul. Nah, Setelah itu kita perhatikan dengan detail. betul. Setelah itu kalau udah kita perhatiin detail dari mulai kita capture dari wajahnya, bahunya sampai dengan kaki dan cara berdirinya. Betul. Dan kita coba internalisasi ke dalam diri. Betul. Nah, kita pura-pura menjadi dia. Bahasa tubuh kita, Oke, salaman kita, jalannya kita. Karena kan pikiran bawah sadar kita nggak tahu mana yang beneran, mana yang bohongan gitu ya. Oh, dia Nah, nggak. Oh, ternyata pikiran bawah sadar tuh nggak bisa membedakan Nggak bisa membedakan mana itu. realita dan. Betul. Dia Oke. hanya bisa menangkap pola. Oh. Nah, maka kita ciptakan polanya. Kalau saya adalah perilakunya, pikirannya, kata-katanya seorang MC profesional. Oke. Maka bahasa gampangnya ada istilah memantaskan diri. Memantaskan diri. Kita mulai Oke. memantaskan diri meskipun belum, tapi kita pantesin jadi seorang MC yang profesional. Ya. Nah, maka sejak saat itu cara berdirinya kita, cara jalannya kita kayak MC profesional. Nah, Wow, guys. Level of Gitu. people di rumah ini adalah shortcut banget berarti ya. Betul, shortcut Ini shortcut ini. banget. Jadi level of people selain tadi tuh udah udah diulik banget dari awal, dari mulai pertama direspon dulu dengan makna yang memberdayakan, siapkan dengan sikap mental terbaik level of people semuanya. betul. Shortcutnya adalah level people bisa banget setelah itu level people akan memodel. Betul. Cari dulu MC profesional yang bisa jadi itu gayanya tuh level people banget, sesuai dengan level people, punya preferensi yang sama dengan level people. Coba perhatikan dari mulai wajahnya, bagaimana mimik wajahnya, terus sampai dengan gesturnya, lalu udah bagaimana dia cara berdiri, bagaimana cara dia mempersilahkan, bagaimana cara dia bertutur, yang itu semua coba dimodel dan internalisasi ke dalam diri. Lalu itu dijadikan bahwa itu bagian dari kita gitu ya. Betul. Nah, jadi tiap harinya kita ke kantor jalannya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Supaya itu jadi pembiasaan ya. Benar. Nah, karena pikiran bawah sadar kita akan mengenali pola tuh. Oh, Oke. ini mah bukan dia, tapi MC profesional. Oke. Nah, yang menarik adalah nanti akan ada tuh respon dari sekitarnya. Lu kenapa? Lu kok aneh banget? Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kita udah berhasil Yes. memodel, menciptakan pola baru. Polanya sudah mulai terbentuk Sudah ya. mulai terbentuk tuh. Oke, Nah, lingkungan sudah merespon, kita juga sudah membentuk. Nah, pikiran bawah sadar nanti sampai hari H kemudian bilang, kamu memang MC profesional. Oke, Itu akan sederhana jadi itu memudahkan kita. Jadi muscle memory ya. Betul, Membentuk muscle muscle memory. memory. Nah. Oke, jadi ya apa? Jadi ada otot ingatan. Betul. Nah, Oke. kalau itunya udah tuh Mas Fajar, baru tinggal pakai senjata-senjata lain. Nah, senjata-senjata lainnya yang biasanya kan yang menjadi hambatannya nanti ngomongnya gimana. Saya bingung Iya. gitu ya kan. Misalnya satu pembukaan aja apa yang perlu diomongin gitu Iya. kan. Nah, saya ngomongnya bingung gitu kan. Nah, maka ya tadi senjatanya dua. Nah, yang pertama kita perlu pikirkan skripnya kayak gimana. Yang kedua yang perlu kita pikirkan, seandainya ada skenario yang belum tentu ada di rundown, itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, oke. jadi tantangan terbesarnya tuh biasanya sebelum panggung tuh tadi. Nah, saat pengen manggung biasanya skripnya apa, dan yang kedua apa kemudian yang perlu saya lakukan kalau terjadi tahu-tahu mati lampu, tahu-tahu apa gitu kan. Nah, ini perlu kita latihkan, perlu siapkan. Iya. Nah, makanya yang pertama level of people dan Brother Fajar. Nah, kita perlu minta tuh ke panitia rundownnya mana. Oke, Nah, rundown dulu ya, betul, clear setelah ya. dapat rundownnya, nah sekarang kan banyak banget tuh di Google, di ChatGPT. Nah, tinggal aja kemudian di submit. Nah, rundownnya kayak gini, buatkan saya skrip dengan bahasa yang seperti apa. Wah, oke, kita prom ya. Betul, kita prom. Nah, kemudian baru tuh muncul. Nah, kita edit sesuai dengan gaya kita. Ya. Nah, terus si skripnya ini nggak cuma sebatas jadi gitu aja. Karena si skrip ini perlu kemudian bahasanya apa? Biar kemudian dia itu
kenal sama lidahnya kita, kenal sama pikirannya kita. Nah, lidah kita sudah terlatih membaca skrip itu. Biasanya kan kalau orang baru pertama kali baca skrip kan kaku nih lidahnya. Nah, maka sebelum kemudian dia baca, dia perlu olah vokal dulu. Nah, Brother Fajar kalau olah vokal nih kayak gimana biasanya? Ini karena Brother Fajar kalau udah ngomongin vokal keren nih ya. Wah, Masya Allah. Jadi kalau olah vokal biasanya bro yang saya lakukan itu yang pertama supaya tidak terjadi yang namanya keluh lidah atau slip tongue namanya. Kita bisa banget nih nanti level of people sebelum tampil pemanasan dulu. Pemanasan lidah. Maksudnya pemanasan lidah tuh yang gimana Mas Fajar? Boleh kan kalau level of people pernah ada apa namanya skrip-skrip di sosial media tuh di TikTok atau apa itu suka di-share tuh kan. Misalkan kucing kencing di kaki-kakiku. Nah gitu. Itu diulang-ulang tuh sampai dengan 10 kali minimal gitu ya, misalnya 10 kali dan itu speednya ditambah terus. Kucing kencing di kaki-kakiku. Terus tujuan untuk apa? Untuk memanaskan otot-otot lidah. Betul. Boleh 1 sate, 2 tusuk. Gitulah pokoknya lah ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Itu aja kita udah mulai belibet ya. Udah mulai belibet. Itu level people itu bisa banget jadi salah satu pemanasan untuk lidah supaya tidak terjadi keluh lidah. Nah, setelah itu level people juga bisa nanti ngelatih supaya jadi vokalnya ini optimal. Karena level people gini, kenapa disebutnya vokalnya optimal nih Bro Bisri? Jadi vokal itu nggak ada yang jelek guys. Betul, ya mau cempreng, mau dia gimana cempreng, gitu ya. mau suaranya. Kalau misalkan kalau kita benchmark radio itu ya, ada Nikta Gina, ada Denny Mahendra Desta. Mereka kalau dari ranah radio ya nggak masuk suaranya. Benar. Tapi kenapa mereka jadi sukses jadi penyiar radio? Ya karena memang dasarnya suara itu nggak ada yang jelek. Tapi suara itu yang dibedakan adalah teroptimalisasi atau tidak. Terus gimana cara mengoptimasinya? Supaya bisa mengoptimalisasi teman-teman suaranya, teman-teman bisa juga melakukan humming. Humming tuh yang gitu. Itu lagu Sabian ya. Sambil teman-teman lihat skripnya, skrip MC-nya sambil dengan humming gitu. Ya misalnya gitu. Itu boleh banget dilatih aja. Iya, misalnya salam gitu ya. Boleh gitu ya. Atau setelah itu teman-teman juga bisa berlatih mitril. Yang gini. Ya. Supaya kenapa gitu Mas Fajar? Antara bibir atas dan bibir bawah itu bertemu. Ini tuh akan jadi apa? Jadi pemanasan untuk area-area mulut. Supaya nanti ketika kita sudah mulai berbicara, itu berbicara udah mulai clear. Betul. Terus apa namanya? Suara yang dikeluarkan pun juga audible. Audiens akan menangkap maksud dan tujuan dari setiap perkataan yang akan teman-teman sampaikan. Jadi aksentuasinya clear gitu ya. Nggak yang R jadi L. Nah, tapi juga ada juga nih bro. Kalau misalkan level people juga ada sedikit yang mempertanyakan, Mas gimana kalau misalnya saya cadel? Gitu. Apakah cadel itu jadi bentuk vokal yang jelek? Enggak guys. Pun kalau misalkan nih tips ya, kalau level people cadel gitu, misalnya dari R jadi L, level people bisa banget kata-kata yang ada R-nya, level people ambil intonasi atau speednya tuh speed rendah. Ya betul. Supaya apa? Supaya memberikan maksud kepada audiens, supaya audiens tuh lebih mudah untuk menerjemahkan. Benar. Misalkan mau ngomong pagar rumah. Nah, ketika ngomong pagar, ambil jeda dulu. Jadi, Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, di depan kita ada pagar rumah sakit. Nah, gitu tuh. Kalau saya boleh contohin Brother Fajar tadi udah keren banget. Misalnya nih, yang sering kan yang terhormat. Yang terhormat, benar. Jadi pas di R hormatnya itu kita pelanin gitu ya speednya ya. Yang terhormat. Yes. Nah, jadi orang tuh nyangkanya itu bagian dari intonasinya kita. Yes. Padahal strategi kita ngakalin cadel kita. Benar. Cakep tuh Mas Fajar. Bener banget. Atau misalkan nanti yang apa namanya R-nya bisa juga nanti ditebalkan. Kalau misalkan dia jadi L tuh terhormat.
itu boleh banget, nggak apa-apa guys, gitu. Jadi memang yang pertama yang perlu kita tahu nih, kalau dari vokal pemanasannya dimulai dari yang latihan slip tongue itu tuh, Slip tongue. kucing ngecing di kaki-kakiku, itu boleh banget script teksnya boleh banget dicari di banyak hal. Terus kita bisa humming. Dan terakhir kita bisa melakukan mitril namanya, Mitril tadi. yang tadi. Nah terus kalau dari teknik vokalnya apa aja Mas Fajar? Setidaknya level people tuh perlu banget yang pertama artikulasinya jelas. Ya, Itulah betul. kenapa level people kalau misalkan ada yang dalam berbicara atau dalam nanti menyampaikan skrip MC-nya ada yang kelu di R, jadi itu bisa banget artikulasinya diperjelas dengan cara tipsnya adalah diperlambat. Oke, dari setelah artikulasi kita ke intonasi, naik turunnya Betul, suara. Kenapa sih perlu ada intonasinya Bro Bisri? Kenapa tuh? Karena kalau teman-teman level people di rumah tuh pernah menjenguk di rumah sakit, tuh melihat ada alat menentukan seseorang ini jantungnya Jantung. tuh masih hidup atau sudah tiada. Betul. Kan kalau masih hidup kan naik turun Naik bro, turun, ya. betul ya. Kalau udah nggak ada, lurus aja. Bayangin level people di rumah kalau misalkan jadi MC, suaranya datar aja. ya. Itu audiensnya langsung masuk dunia lain bro. Langsung turu. Jadi penting banget intonasinya diperhatikan. Betul. Terus aksentuasi penekanan di bagian mana nanti teman-teman perlu ditebalkan. Dan yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi ini juga penting. Nah, kenapa ekspresi itu jadi penting banget level people? Ini tuh jadi shortcut kedua. Kalau yang Asik. shortcut pertama dari Bro Bisri itu kita bisa banget mengakses banyak hal dari kita memodel orang lain. Betul. Shortcut Berpura-pura. Shortcut kedua ini rahasia untuk level people. Ternyata untuk menyampaikan bagaimana body language-nya, gesture-nya, kita cuma cukup menghadirkan yang namanya antusiasme. Antusiasme tuh gimana sih Mas Fajar? Kalau boleh dianalogikan itu seperti teman-teman level people itu mau punya kesempatan ketemu sama idola yang Asik. kesempatan itu 1:1.000.000. Nah itu tuh antusiasme tuh. Iya. Contoh, saya pengen ketemu CR7 gitu ya. Wah. Nah itu kan antusias banget gitu ya. Nggak mungkin kan ketemu CR7 yang Oh, Ronaldo sehat. iya. Itu mah Ronaldo Wati. Apa sih entong? Aduh, bukan dong. Jadi kalau itu kan ada perasaan yang pengen menunjukkan sesuatu gitu. Betul. Itu perlu kita hadirkan. Apa yang perlu kita hadirkan sih antusiasme dalam MC ini? Kita perlu menghadirkan bahwa saya perlu jadi jalan yang memudahkan pembicara dan audiens untuk memahami banyak hal dari rangkaian acara. Betul. Nah itu akan beda banget bro rasanya bro. Betul. Jadi antusias itu ada di tadi nawa itu tadi ya, kita niatnya apa. Iya. Nah, kemudian muncul tuh setelah kita punya intensi, kita punya ekspresi. Yes. Dan yang penting juga level people dan Mas Fajar, pastikan intensi kita, ekspresi kita sesuai sama tujuan acara. Bener. Jangan sampai tujuan acaranya happy, Tapi kitanya formal. formal gitu ya. Bapak dan Ibu, sekarang saatnya untuk bernyanyi bersama. Nah, Apa? enggak. Nah, tapi kalau yang hikmat, nah ya udah kita munculkan juga tuh antusias yang sesuai gitu ya. Benar. Nah, Jadi memang disesuaikan banget sama konteksnya. Jadi Betul. perlu banget itu tepat. Nah, jadi kalau dari vokalnya udah yang tadi tuh Bro Betul, Bisri, betul. kalau dari verbalnya teman-teman bisa banget buat scripting. Kalau Bro Bisri bilang tadi script. ada yang namanya storyboard, guys. Jadi setiap perpindahan acara, jadi acara dari mulai sambutan ke acara misalkan dari keynote speaker ke sambutan siapa misalnya gitu ya. Iya, betul. Itu level people perlu banget tulis kira-kira apa yang ingin saya ucapkan atau apa Betul. kata-kata apa yang ingin saya katakan. Itu dibentuk dalam storyboard. Betul. Dan boleh nggak sih? Boleh banget. Kalau misalkan Mas, tapi kan ada MC-MC yang profesional itu dia nggak pakai cue card Mas. Iya, tapi mereka pakai prompter. Betul. Nah, dia pakai prompter. Pakai Betul ya. prompter. Atau biasanya kalau kita perhatikan MC wedding. Nah, Iya, MC wedding kenapa kemudian bisa lancar? Karena dia udah tahu template-nya. Iya. Awal-awal tanya ke MC wedding itu atau ke MC siapapun yang pertama kali pasti pakai skrip. Benar. Karena kenapa? Karena di kepalanya dia belum ada jahitan-jahitan kata-kata. Maka kita perlu menjahit kata-kata itu di
clue card tadi. Iya, di cue card tadi tuh, di kertas nah, di itu. kertasnya itu untuk kemudian jadi petunjuknya kita. Terus level people ada yang nanya, emang boleh? Boleh. Nah, tinggal kemudian pakai tadi teknik vokal yang Brother Fajar bilang tuh tadi ya, yang sudah sharingkan. Gimana caranya kemudian kita membaca skrip seolah-olah tidak membaca skrip. Iya. Dengan intonasi yang tepat. Betul, ya. dengan intonasi yang tepat, dengan tempo yang oke gitu kan, sehingga orang tuh dengernya kayak kita lagi nggak baca skrip, sama kayak penyiar radio, kayak sama apa tuh yang sekarang lagi terkenal tuh Mas Fajar yang buat iklan voice over itu kan baca skrip. Benar. Atau yang sekarang lagi terkenal tuh film Merdeka One for All. Iya, nah itu kan juga voice overnya kan, ada juga voice kan. Voice actor kan. Nah, di situ kan juga ngomong gitu kan. Nah, maka teman-teman kita ada loh skill, kemudian ada latihannya gimana caranya kemudian skrip yang kita baca orang dengernya nggak tahu kalau kita lagi ngebaca. Maka tadi penting untuk kemudian ekspresinya dimunculkan, vokalnya A-nya nggak ngomong tapi dibuka, nggak malu-malu gitu kan Mas Fajar ya. Iya dong. Nah, jadi orang ngedengarnya ketika kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enak, nggak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita buka tuh. Yes. Nah, karena balik lagi ke vokal tadi Mas Fajar, kenapa Mas Fajar tadi bilang ada pemanasan segala macam? Karena banyak orang yang nggak tahu nih Mas Fajar. Mereka nyangkanya tuh ngomong cuma modal ngomong doang. Iya, tinggal ngomong doang gampang, modal tanda petik jual ludah gitu ya. Padahal pas kita ngomong itu otot-otot yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini itu juga ketarik. Benar. Makanya orang yang nggak biasa ngomong biasanya kan pegel. Nah, iya, betul. Nah, makanya balik lagi tadi level people. Setelah skripnya jadi, kita perlu baca latihan dengan teknik yang sudah diajarkan Bro Fajar tadi. Jangan cuma didiemin tuh skrip gitu ya. Nah, wong mantan aja didiemin kabur gitu ya. Gitu Brother Fajar ya. Nah, kalau skripnya udah, sekarang kita mau ngomongin ini nih Mas Fajar. Apa tuh? Kan banyak MC pemula nih yang baru-baru, mereka itu belum terbayang apa yang akan terjadi. Iya. Nah, what if-nya nih. Nah, kalau Mas Fajar sendiri, apa yang seandainya ini adalah recall dulu nih, yang pengalaman lalu ketika tahu-tahu ada perubahan acara, tahu-tahu kemudian pembicaranya nggak jadi datang gitu ya. Tahu-tahu kemudian setelah sambutan A harusnya Indonesia Raya setelah Indonesia Raya digeser apa segala macam gitu ya. Nah, apa yang pertama kali yang perlu kita lakukan nih Mas Fajar? Oke. Nah, kalau ditanya apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi perubahan-perubahan yang mendadak dan signifikan gitu ya. Betul sekali. Nah, yang pasti teman-teman, level people di rumah, teman-teman itu kenapa Bro Bistri di awal tadi itu Bro Bistri nyampein bahwa kita tuh perlu banget punya sikap mental. Nah, karena sikap mental yang udah terbentuk itu akan menghadirkan ketenangan. Jadi pertama tenang aja dulu. Tenang dulu, relax dulu, respon dengan respon memberdayakan dulu. Setelah itu konfirmasi dulu sama biar kan ada PIC tuh. Betul. Konfirmasi dengan PIC-nya, next-nya apa. Kalau ternyata memang PIC-nya nggak tahu, in case gitu ya, PIC-nya menyerahkan semua udah ke MC-nya. Karena dilihat, wah Mas kalau saya denger dari vokalnya Mas ini udah keren banget, udahlah terserah Mas Fajar aja. Nah kalau in case kayak gitu, semua udah diserahin sama MC-nya. Nah teman-teman tentuin aja yang sudah siap next-nya apa. Atau boleh juga teman-teman melakukan sedikit ice breaking. Betul. Apa tuh ice breaking Mas Fajar? Misalkan ice breaking itu teman-teman jangan dulu dimaknai bahwa ice breaking itu mereka perlu berdiri, mereka perlu bergerak yang main games gitu ya, seru heboh gitu ya. Enggak seheboh itu kok. Teman-teman bisa banget misalkan nih pembicaranya belum hadir nih misalkan. So, teman-teman setelah udah ada keynote speaker, pembicara selanjutnya belum hadir, teman-teman boleh banget nanya gini, Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh keynote speaker tadi, teman-teman acknowledge dulu keynote speakernya. Nah, rasanya mention dulu ya. Mention dulu keynote speakernya. Rasanya apa yang disampaikan oleh keynote speaker kita tadi atau barusan tadi ini tuh banyak banget insight yang bisa sama-sama kita ambil nih Bapak dan Ibu. Nah, menurut Bapak dan Ibu apa sih yang pada akhirnya mulai tergambar? Ajak pesertanya tuh diskusi. Berarti
salah satu tips yang dibagikan sama Mas Fajar itu ajak mereka terlibat gitu ya. Ajak mereka terlibat, ajak mereka merasa benar-benar jadi bagian dari acara itu. Ambil dari sisi keynote speakernya aja dulu. Betul. Sambil kita tuh sebenarnya sedang buying time sih. Betul. Nah, kita jadi buying time. kalau boleh kemudian disimpulkan dari yang tadi Mas Fajar bilang gitu ya, kita kemudian libatkan peserta yang ada di situ untuk ikut manggung. Iya. Benar. Libatin mereka juga untuk involve untuk jadi bagian dari acara. Atau misalkan kalau ice breaking singkat itu kayak misalkan Bapak Ibu sebelum nanti akan dilanjutkan nih sama pembicara yang selanjutnya, boleh banget nih Bapak Ibu boleh ke ibu jarinya diangkat, jempolnya diangkat. Nah setelah itu udah diangkat semuanya, coba lihat dulu kanan kiri, jempolnya udah diangkat belum. Nah kalau sudah, ya boleh digoyang-goyang dulu jempolnya. Asik. Lihat kanan kirinya, kasih senyum terbaiknya dulu dong. Nah itu bisa banget kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak cara Mas Fajar ya. Nah bisa tadi ajak terlibat, bisa ajak gerak, bisa kasih kuis gitu bisa ya. Kasih kuis, kasih hadiah gitu ya. Jadi sebetulnya yang perlu, kalau tadi sudah share sama Mas Fajar dan fellow people, ternyata ketika ada kejadian yang tidak kita duga, kita terima dulu. Kita perlu tenang dulu. Kunci utamanya tenang dulu. Karena ketika kita sudah tenang, kita tuh langsung kepikiran, langsung dapat solusi. Lakuin ini, lakuin ini. Dan entah kenapa kita jadi berani ngelakuinnya. Tapi kalau kita udah panik, ya udah kelar itu. Kita itu bingung. Akan cenderung menghadirkan sesuatu hal yang kita nggak pernah pengen gitu. Betul gitu ya. Gitu. Nah, dan kalau saya boleh sampaikan nih juga nih Mas Fajar, boleh tambahkan, selain kemudian ketenangan seorang MC gitu ya, perlu punya fleksibilitas. Iya dong, benar. Gak bisa kemudian kita ini kan setelah ini, setelah ini kan ini. Kenapa kemana bapaknya kita tuntut PIC-nya? Gak bisa guys gitu ya. Karena kita adalah penguasa acara, gimana caranya kemudian audiens nggak tahu kalau si bapak itu telat, nggak tahu kalau pembicaranya nggak jadi, maka kita perlu mainkan dengan cantik. Gitu. Caranya gimana? Ya itu tadi yang udah disampaikan di awal. Gitu. Nah, jadi Brother Fajar, kalau kita boleh simpulkan, gimana caranya kemudian kalau teman-teman di kantor diminta jadi MC. Nah, yang pertama respon dulu dengan santuy. Dengan tenang. Maknai kalau itu adalah pesan cinta dari Tuhan untuk kemudian dinaikin level kita. Nah, kemudian ketika sudah tenang, nah baru tuh kita tanda petik tadi memodel. Kita cari, kita tuh pengen kayak siapa. Kayak siapa tuh bukan berarti kita harus menjadi dia. Enggak. Tapi kita akan remodel dia, akan memodel dia dari yang tadi Bro Fajar sudah sampaikan. Posturnya dia kayak gimana, ekspresinya dia kayak gimana. Itu kita pakai internalisasi ke diri kita. Mulai saat itu cara berdiri kita, cara jalan kita, sampai orang lain tuh notice, lu tuh kok kayak MC ini ya. Biarin aja. Biar kemudian pikiran bawah sadar kita mengenali pola kalau kita adalah MC profesional. Nah, karena pikiran bawah sadar kita itu nggak tahu mana yang benar, mana yang bohongan gitu, mana realita, mana yang fakta gitu. Maka kita perlu menciptakan pola baru. Nah, baru setelah itu kita siapkan skripnya tadi Bro Fajar ya. Skrip udah jadi, latihan kayak vokal tadi yang sudah Bro Fajar sampein. Nah, biar kemudian si skripnya ini kita membaca teknik yang tidak membaca. Nah, terakhir setelah kita bacain, bikin skrip dari awal sampai akhir, kan ada tuh hal-hal yang kita nggak duga, kita tetap dengan santai. Adalah kunci. Cakep. Oke, itu dia yang kita bisa bagikan Brother Fajar ya. So, level people rasanya kalau misalnya level people, yuk coba deh terapin aja dulu, berani aja dulu, ambil take action, ambil tantangan itu, karena yakin banget level people akan banyak banget rasanya bendungan-bendungan rezeki yang udah siap banget nungguin level people. Setelahnya. Ya, banyak jalur rezeki nantinya yang akan terbuka. Masya Allah. So, thank you Brother Fajar dan juga level people, makasih banyak udah sudah kita ngobrol bareng di sini. Yang rasanya kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa level people supaya dapat informasi terbaru dan video terbaru dari kita. Siapa tahu ada yang kangen. Asik. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Dan kalau misalnya ada level people mau nanya atau mau sharing banyak hal tentang pengalaman level people, boleh banget langsung aja di email ke podcourse.id@gmail.com atau boleh juga langsung ketik komen di kolom komentarnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fajrul Zakiani dan saya Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.